Nuh dan Ibrahim saja makan babi. Ya, Kristen haramkan babi malah dosa. Bapak Ibu Saudara, Nuh, ya. Nuh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf semua makan babi, ya. Mengharamkan babi bagi umat Kristen justru dosa. Shalom alaihim bisem Yesua Hamasyah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Ya, temanya itu ya. Nuh, Ibrahim makan babi. Ya. Kristen haramkan babi malah dosa. Ya. Ya. Pak HTD yakin Pak, Nuh, Ibrahim, terus siapa lagi? Ibrahim, Ishak, Yakub, siapa lagi? Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf makan babi Pak. Oh iya, nggak cuman babi ya, ya nggak ada yang haram kok ya. Kejadian 9 ayat 3 dan 4. Perhatikan Kejadian 9 ayat 3 dan 4. Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus, berkata bahwa aku, nah ini dia. Pokoknya kalau Kristen itu valid ya toh. Aku, udah ya. Yang berkata itu aku, bukan Allah, dialah Allah, enggak. Aku sudah fix ya. Dari ya, kejadian 9 ayat 3 ya. Ya, di situ segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Perhatikan, aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yaitu darahnya, jangan kamu makan. Ini Yesus sebagai Allahu Ahad Warabani itu berkata kepada Nuh, gitu. Habis keluar dari perahu itu ya, perahu Nuh terdampar di mana? Di Arab Saudi, Abu Tahurub itu. Di Gunung Sinai Buta Huruf itu. Kapal Nuh itu terdampar di Israel Buta Huruf itu. Kapal Nuh terdampar di Gunung Bromo. Ya. Kapal Nuh terdampar di Ararat. Ya, ada ayatnya, ada. Cari sendiri deh. Ya. Jadi kapal Nuh terdampar di Ararat, lalu Nuh keluar, lalu berfirmanlah Yesus. Tegas kalau orang Kristen itu. Emang siapa Pak yang berfirman? Aku gitu kok. Aku. Kalau aku itu jaminan mutu Yesus. Sebagai Tuhan, waktu itu huruf besar semua sebagai Yahweh. Ya. Aku berkata kepadamu, semua yang bergerak, yang hidup menjadi makananmu. Kata-katanya begini ya. Mana ayat 3 ya. Segala yang bergerak, yang hidup ya, akan menjadi makananmu. Aku, nah, aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi manusia era Nuh itu makan semua yang bergerak ya. Ya mobil nggak boleh dimakan, mau bergerak. Kapal kan bergerak, mau dimakan gitu ya. Maksudnya binatang-binatang. Tidak ada halal haram, kagak ada. Anda yang mengatakan Nabi Ibrahim itu termasuk tidak makan babi, ya, buta huruf kamu ya. Nuh, Ibrahim ya, semua makan babi itu. Semua yang bergerak, hanya yang ada darahnya, maksudnya adalah disuruh menyembelih ya. Kalau daging itu ya dimakannya disembelih lah binatangnya ya. Makanya ada dari awal-awal Alkitab juga sembelih kurban, disembelih, suruh menyembelih ya. Suruh menyembelih itu maksudnya. Pak, kalau babi itu sekarang kalau ini disembelih apa enggak ya? Enggak tahu juga saya ya. Katanya enggak katanya ya. Ya, ya enggak masalah lah ya. Seperti itu ya.
Kan ada darahnya Pak. Ya semua daging sebenarnya ada darahnya juga. Walaupun Anda sembelih juga, tidak mungkin semua darah itu keluar juga. Di dalam daging ada darahnya juga. Ya. Anda tahu nggak, ayam itu disembelih nggak? Ya, coba ya. Anda lihat ya, ayam yang dijual itu, ada bekas lehernya disembelih nggak? Sepanjang yang saya tahu nggak. Ya, seperti itu. Jadi ya cuman ayam hidup dicelupin di air panas ya toh, lalu dicabutin bulunya. Setahu saya tidak ada proses penyembelihan. Coba perhatiin ya, ayam-ayam yang Anda beli itu tiap hari itu ya di supermarket atau itu yang ada jual ayam ya toh. Ayam beku ya toh, ayam yang di fresh ya toh, dibekuin itu di kulkasin apa di freezer ya, ayam yang di freezer itu ada bekas disembelih nggak? Setahu saya enggak ya. Ya, seperti itu ya. Kita kembali ke zaman Nuh. Nuh terus itu tidak ada halal haram. Ingat, tidak ada halal haram. Ya. Semua yang bergerak boleh kamu makan, ya. Halal haramnya itu hanya masalah kurban. Nah, kalau kurban ya memang Yesus sendiri memberitahu yang ini haram ya Nuh ya, jangan kamu kurbankan ya. Tapi kalau dimakan boleh ya. Kemudian barulah era Musa, era orang beragama Yahudi, maka ada yang namanya aturan halal haram di dalam Imamat pasal 11 ayat 1 sampai berapa ya? 47 kalau tidak salah. Nah, di situ Anda akan tepuk jidat. Ternyata belut itu haram. Jadi yang haram itu bukan cuma babi. Bukan cuma babi dan anjing, ada banyak ketentuannya di situ. Belut itu haram, cumi-cumi itu haram, kelinci itu haram, kucing itu haram, harimau itu haram, anjing itu haram, babi itu haram. Termasuk beberapa jenis, ada burung juga, ada itu yang haram itu ada juga ya. Jadi ya Anda jangan cuma ngomongin soal babi ya. Kucing itu haram tak kasih tahu ya, karena kucing berjalan dengan 4 telapak kakinya, termasuk haram ya. Kan dipegang nggak apa-apa ya. Kalau gitu anjing juga Anda pegang nggak apa-apa, babi nggak apa-apa, kalau urusannya halal haram ya. Halal haram itu sebenarnya hanya untuk dimakan, baru halal haram ya, atau memegang bangkainya. Tapi kalau ngelus-elus ya nggak apa-apa ya. Megang-megang nggak apa-apa ya. Baru di era orang beragama ada halal haram di dalam Imamat 11 ayat 1 sampai 47. Jadi era Nuh sampai Ibrahim sampai Yusuf nggak ada halal haram, nggak ada ya. Nuh dan Ibrahim makan babi ya. Pasti Pak, pasti ayat Alkitab gitu kok. Kejadian 9 ayat 3 dan 4. Barulah era 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 orang beragama. Nah, kalau Musa nggak makan babi. Musa itu terkena aturan halal haram. Musa terus ini sampai orang-orang Israel, raja-raja Israel sampai Daud semua itu nggak ada yang makan babi, itu ada halal haram di situ ya. Terus sampai nanti sampai Maleaki ya, tidak ada halal haram ya. Ada halal haram, masih ada halal haram ya. Terus nanti sampai Yesus. Yesus di dalam Markus 7 ayat 19 ya. Yesus menyatakan semua makanan halal. Ya, clear ya? Yesus mengatakan semua makanan halal. Orang Kristen kalau menyatakan babi haram justru dosa. Dosanya di mana, Pak? Kisah 10 ayat 15. Yesus berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, yaitu Yesus sendiri. Ini perkataan langsung Yesus. Oleh Allahu Ahad Warabani. Apa yang dinyatakan halal oleh Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan Allah ya. Tidak boleh kamu nyatakan haram. Kisah 10 ayat 15. Jadi kalau ada orang Kristen yang mengatakan babi itu haram, saya Kristen Pak, tapi kami tidak makan babi karena babi itu haram. Justru kamu dosa. Ya, ada orang dari Advent itu yang selalu mengatakan kami Kristen tapi kami tidak makan babi. Dosa kamu. Justru dosa. Yesus menyatakan halal. Kenapa kamu nyatakan haram? Buta huruf kamu. Karena kamu tidak membaca
Markus 7 ayat 19, Kisah 10 ayat 15. Jadi clear, bagi orang Kristen yang menyatakan bahwa babi haram, anjing haram, apalagi ya anjing haram, babi haram dan semuanya apa saja ya toh, Anda nyatakan haram untuk dimakan, justru kamu dosa. Yesus berkata, apa yang dinyatakan halal oleh aku, oleh Allah. Perhatikan Kisah 10 ayat 15. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah. Padahal itu perkataan langsung Yesus. Yesus ingin mengatakan, aku ini Allah. Sudah menyatakan semua makanan itu halal. Kok kamu nyatakan haram? Nggak boleh. Dosa kamu. Ya. Jadi clear ya. Nuh, Ibrahim makan babi. Biar seru Pak. Ya, biar seru. Ya. Nuh, Abraham makan babi. Kejadian 9 ayat 3 dan 4. Ya. Kristen yang mengharamkan babi justru dosa. Iya dong? Ya. Jadi orang Advent yang suka mengatakan kami Kristen tapi tidak makan babi, justru kamu dosa. Ya. Ya. Kalau di luar Kristen, ya namanya di luar Kristen, ya nggak usah kita urusin lah. Dia mau bilang haram, halal, kita tanya aja dalilmu mana. Dalil kami ya nggak tahu dah dalilnya apa ya. Yang jelas halal haram itu hanya ada di era orang beragama, yaitu agama Yahudi, era Musa sampai Maleaki, sampai Yahudi sudah finish ya, sudah almarhum ya, agama Yahudi almarhum ya. Sekarang orang Yahudi masih menyatakan babi itu haram ya. Ya. Jadi Yesus mengatakan semua halal. Ya, yang orang Kristen yang mengharamkan babi malah dosa ya. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya babi menjadi daging yang dikonsumsi, perhatikan, terbesar di dunia. Andekatan di Indonesia nih, andekata mudah diberi izin jualan makanan yang berbahan baku babi, larisnya bukan main, saudara. Di Sentul ada tukang jualan babi, ya cuman satu itu. Wah, antrinya saudara. Ya, antrinya luar biasa. Babi itu, perhatikan, menjadi daging yang dikonsumsi di seluruh dunia terbanyak. Kenapa ya? Kenapa Yesus menghalalkan ya, semua daging untuk dimakan? Yesus juga tahu ya, babi, ujung-ujungnya babi ya. Babi menjadi makanan yang dikonsumsi, daging dikonsumsi terbesar di dunia. Saya tidak bicara unggas ya. Kalau unggas itu ayam, chicken udah pasti. Soalnya kita tahu ya, bukan sapi. Kenapa bukan sapi? India tidak makan sapi, betul? Ya, di India ya sapi nggak boleh dimakan. Di Mesir sana kambing nggak boleh juga, ya toh? Kambing ya. Bahkan menggembalakan domba itu termasuk kekejian di daerah Mesir sana ya. Ya nyembelih domba itu nggak boleh juga ya. Di Arab sepertinya boleh ya. Mutton atau lamb itu kayaknya boleh dimakan ya. Di Arab ya. Di Indonesia andekan ya. Andekan izinnya dipermudah ya. Sekarang ini sulit sekali mau jualan babi itu sulit sekali ya. Harus memakai merek Rumah Makan Manado. Ya, saya nemuin di mana ya? Di Jakarta ya. Rumah Makan Manado, tapi orangnya orang Jawa semua, tapi harus ditulis Rumah Makan Manado. Soalnya biar ada B2. B2 itu babi. Kan babi itu huruf B-nya 2 loh. B2, B-A-B-I, B2 itu babi. Kalau B1 itu biang. Biang itu anjing gitu. Anjing itu kan biang. Biang kan B-nya 1 ya. B-I-A-N-G, biang B1. Jadi B1 itu daging anjing, itu biasanya harus makanan-makanan yang itu yang orang-orang dari Medan ya. Kalau itu sering disebut rintik wuuk. Wuuk itu
berbulu halus, yaitu anjing itu kan berbulu halus, sering disingkat RW, ya. Ya ini sekalian supaya Anda tahu semua ya. Makan RW yo. RW itu rintik wuuk. Artinya binatang yang berbulu halus gitu. Makan B2 yuk. B2 itu artinya babi. B1 itu biang sama dengan RW. Biang RW itu rintik wuuk itu biang ya. Ya harus ngumpet-ngumpet, harus memakai logo makanan Manado atau makanan Medan gitu. Seperti itu ya. Kalau di Jawa malah bebas sih. Di Jawa itu malah memakai slogannya jamu gitu. Daging jamu itu maksudnya daging guguk gitu. Rica-rica jamu itu maksudnya rica-rica anjing ya. Babi juga sama di situ, kalau yang jual daging anjing juga jual babi juga ya, seperti itu. Tapi mereka sembunyikan dengan yang namanya rica-rica jamu begitu ya. Ya, saya ingin mengatakan orang yang Kristen yang mengharamkan babi dosa. Pak, kalau nggak makan babi ya nggak apa-apa. Tapi saya mau kasih tahu ya, saya makan sebanyak apapun daging babi, tidak khawatir kolesterol. Ini aneh bin ajaib memang. Memang babi itu lemaknya beda dengan lemak-lemak seperti kambing ya. Kalau kambing itu lemaknya ya, kalau dagingnya bagus, tapi lemaknya jahat banget ya. Tuh makan lemak kambing bisa langsung keliengan ya, kolesterolnya naik. Lemak sapi juga, tapi lemak babi enggak. Babi itu enaknya karena kulitnya yang tebel lemaknya itu. Makan babi jangan dibuang lemaknya, enggak apa-apa. Makanya minyak babi sering dipakai di semua masakan ya. Chinese food terutama ya. Chinese food atau masakan-masakan yang di sini disebut tidak halal selalu memakai minyak babi. Ya. Itu nggak tahu ya kalau diteliti seperti apa rangkaiannya ya, rangkaian kimianya ya. Yang jelas saya membuktikan ya, kalau makan daging babi ya sebanyak apapun yang porsi manusia tentu saja ya. Ya banyaklah, porsinya banyak saya kalau makan daging babi. Saya nggak takut dengan nut-nutan gitu. Ya. Yesus Allah yang benar sudah luar biasa ya. Dia akan menjadikan babi sebagai daging makanan utama di seluruh dunia ya. Nanti berjalannya waktu ya, orang sudah sadar tentang halal haram ya, bahwa ayat Alkitab sangat clear, Yesus melarang. Kalau Allah sudah menyatakan makanan itu halal, maksudnya binatang, ya jangan kamu nyatakan haram. Ayatnya di mana, Pak? Kisah 10 ayat 15 itu perkataan siapa, Pak? Perkataan Yesus langsung. Yesus menyatakan sebagai Allah. Apa yang dihalalkan dinyatakan halal oleh Allah, olehku. Tidak boleh engkau nyatakan haram. Di dalam Markus 7:19, 7 ayat 19 juga ditulis Yesus menyatakan semua makanan halal. Sebelum era agama, orang beragama, era Musa sampai Maleaki, era Nuh ya, justru boleh makan, babi boleh. Makanya Nuh, Abraham, Nuh dan Abraham itu makan babi. Sengaja saya ambil dua tokoh ini ya. Nuh kan bukan nabi, tidak disebut nabi di Alkitab ya. Nuh itu ya tokoh sajalah ya, orang-orang yang beriman ya. Nuh ya. Kemudian Abraham adalah nabi pertama Alkitab. Sengaja saya ambil dua tokoh ini, Nuh dan Abraham makan babi. Ya. Lalu di era Musa ada halal haram, Musa sampai Maleaki. Lalu di era Yesus ya sudah halal semua, dan babi menjadi makanan terbesar dunia sekarang ini. Ya, itu orang Kristen yang mengharamkan babi justru dosa. Ya. Itu kebenaran Alkitab. Semua yang disampaikan oleh HTD ada ayatnya. Ya, begitu ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.